Kenapa kita tidak menyambungkan benang merah aja yang terus antara pesantren pesantren gitu kan? Kita ini apa kebutuhan kita ini baru mendirikan gitu. Ini belum dipisahkan katanya laki dengan perempuan. Belum ini. Ini cepat katanya. Ini di dekade ketiga kita. Jadi bagaimana Al-Amin harus maju. Perjuangan Al-Amin di dalam perjuangannya ini adalah dalam pendidikan. Jihadnya iya dalam pendidikan, di dalam perusahaan. Gitu. Kalau ya gogorokan di jalan kita kan nggak bisa gitu ya. Mungkin itu bagian orang lain ya. Ya kita bagaimana di sini meningkatkan prestasi generasi penerus, anak-anak yang menjadi anak didik di sini. Nah, di tahun ini memulai bahwa Madrasah Aliyah Al-Amin yang 3 tahun itu dipercepat 2 tahun harus selesai. Kurikulum regulernya 2 tahun harus selesai. Nah, tahun ketiga dia mempersiapkan yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi umum itu fokus hanya di 6 pelajaran. Fisika, matematik, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kimia. Nah, dia mau ke Unpad, ke ITB, ke UI, ke UGM. Pokoknya yang apa ya? Unsil misalkan gitu ya. Itu. Nah, ada lagi di kelas 3 itu nanti kelompok ini calon kiai, calon ustaz. Nah, dia fokus juga mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi Islam dalam dan luar negeri. Yang mau ke Kairo, yang mau ke Madinah, yang mau ke Mesir, yang mau ke Mekah, mau ke Jordan, mau ke Maroko. Dan itu sudah berjalan, Pak? Mulai tahun ini. Ya. Jadi dipersiapkan. Ya, dipersiapkan betul-betul gitu. Kemarin juga sudah ini, tapi sekarang mah kita sudah menyingsingkan lengan baju dan dimulai yang 6 semester jadi 4 semester. Jadi ada semacam akselerasi. Percepatan waktu. Nah, kelas 3 itu tidak berarti dia tidak belajar. Dia belajar tapi fokus mau kemana dia. Lebih mempersiapkan. 1 tahun masa nggak bisa. Itu ya. Yang mau calon kiai juga ya dipersiapkan qawaid lughahnya, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya. Kemudian ngalogatnya secara salafi juga. Nah, dia untuk menurunkannya jangan sampai belepotan. Datang ke Kairo sudah siap. Gitu. Bahkan orang yang mau bekerja sekalipun kita antarkan. Jadi ada yang istilah guru koreh-koreh cok istilah saya. Jadi saya bagi di kelas 3 itu ada yang unggul akademisi, yang mau ke perguruan tinggi umum itu, apakah IPA IPS, ya. Ada unggul keagamaan, ini yang calon kiai, calon ajangan, calon ustaz, calon dai, gitu. Ini yang ada unggul life skill. Ya, ini untuk bekerja langsung. Nah, di kelas 3 yang bekerja ini dia magang langsung. Magang misalkan mau di An-Nur nanti ya sudah di An-Nur. Mau di pabrik plastik misalkan. Ada ya. Kita koordinasi dengan pabrik plastik. Perlu An-Nur di sini kan? Kalau An-Nur di sini. Perlu bekerja enggak? Perlu pekerja enggak? Oh, saya perlu. Ya tahun depan ya perlu tipologinya yang kayak ini. Kita persiapkan. Jadi mereka keluar dari Al-Amin, santri Al-Amin itu dia keluarnya itu sudah layak mendapatkan upah minimum regional. Jadi tidak nganggur dia. Betul. Dapat bekerja. Dia punya kemampuan, dia punya skill. Lalu sudah terlatih kan. Seperti ini mah seperti SMK lah kalau seperti SMK. Langsung gitu. Prakteknya banyak. Langsung praktek banyak. Nah, kemudian dia lagi magang, ada permasalahan misalkan. Kita panggil. Ada permasalahan apa? Oh, saya perlu begini. Kasih lagi. Entrepreneurnya kasih dan lain sebagainya.
Dan yang harus persyaratan, jadi persyaratan ini untuk UA yang mau ke ITB, Unpad, UGM dan lain sebagainya, dan UL itu Quran paling tidak harus 3 juz. Hafal? Harus hafal. Wajib itu. Wajib itu. Nggak lulus kalau ini. Wajib. Iya. Karena kami punya keimanan begini jadi ya. Jadi punya keyakinan bahwa kalau basicnya Quran dan sholat awal waktu berjamaah, itu saya yakin orang akan, insya Allah, tidak akan kesulitan lah. Tidak akan ada kesulitan. Dan dia akan jadi pionir di mana saja. Alhamdulillah. Insya Allah. Nah, yang calon kiai mah harus 8 juz minimal. Oh. Calon kiai. Calon kiai 8 juz. Iya. Kalau yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi 3 juz. 3 juz minimal. Itu. Dan dia harus sholatnya sudah nyaman dengan Allahnya, nyaman dengan orang tuanya, nyaman dengan kakak adiknya, gitu kan. Komunikasi itu harmonis. Kita bangun dari sekarang, dan itu fondasi. Iya. Dan fondasi sekali. Dan terus dimonitor terus kalau sekolah kan. Komunikasi dengan orang tua, informasi dari orang tua santri juga kan ada laporannya kan, informasi. Ya, bahkan kalau pulang kan, kalau pulang. Bahkan begini, dari sekarang kelas 10 itu sudah siap mana yang mau ke UA, mana yang mau ke UK, kelas mana 10 yang kelas 1 mungkin ya? Kelas 1. Iya, kelas 1 aliyah. Mana yang mau ke UL. Jadi sekarang guru-gurunya, wali kelasnya sudah dipersiapkan. Kamu orang UA ya hati-hati pelajaran ini. Kamu orang UK, hati-hati yang ini. Kamu orang UL, hati-hati yang ini. Wali kelas sudah tahu semuanya. Tapi nanti dipisahkannya itu di kelas 3. Kelas 1, kelas 2 mah tetap IPA, IPS, IIK. Gabung ya sama. Ya reguler itu lah. Reguler ini IPA, IPS, IPIK, IIK gitu ya. Nah, kelas 3 kamu yang UA bergabung di situ. Tapi UA ada IPA, ada UA, IPS. Ya jurusannya tergantung ke politik kemana kan gitu. Nah, ada yang juga yang mau jadi kiai. Yang mau jadi kiai itu tidak melanjutkan ke perguruan tinggi umum, perguruan tinggi Islam di luar negeri saja. Hatta yang mau ngelogat di pesantren. Meneruskan misalkan balagan di Cikole, balagan di mana. Jadi dia dipersiapkan, dia begitu balagan dia sudah bisa mengikuti. Minimal sudah ada dasar. Sudah ada dasar. Ya, bisa mengikuti lah. Karena sistemnya kan sistem logat. Balagan geroncem gitu. Jadi hitam kuning hitam kuning, dia harus mampu mengikuti gitu ya. Itu tergantung basic mereka di keluarganya, gitu. Alhamdulillah. Jadi kita baru mendengar ini komplit lah. Ya, bagaimana mendesain pesantren, tidak hanya pendidikan, ya, lalu juga santrinya juga mendapatkan jelas keilmuan agama. Lalu juga ada hal yang unik di sini adalah salah satunya sudah mempersiapkan. Ada percepatan kalau bicara mata pelajaran SKN dipadatkan, lalu sisanya di tahun ketiga itu lebih fokus diarahkan mana yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, mana yang akan menjadi kiai gitu kan. Dan tadi syarat pelanjutkan juga tidak sederhana. 3 juz itu harus hafid ya, Quran 3 juz. Kalau yang untuk kiai ada 8 juz. Nah ini Pak Kiai, kalau di sini yang rutinitas lah kegiatan, karena saya lihat ini santri tadi saya ketemu di sana belajar terus Pak, malam tahajud gitu. Jadi tapi senang kelihatannya. Nah, kalau sekolah ini rata-rata dari masuk jam 8 ya? Ini mungkin saya supaya ada alur selama satu hari 24 jam kan? Yang 24 jam itu bagaimana kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosionalnya itu ini tergarap. Untuk emosional dan spiritual kita garap di pesantren. Karakter gitu kan. Jam berapa itu? Itu mulai bangun jam 3:30. Kalau orang yang UK, yang bukan keagamaan, itu jam 3 kurang seperempat dia sudah harus sudah masuk di masjid. Di masjid. Iya. Karena karakter Pak Haji. Karena karakter itu harus dibangun dari sekarang, dan itu pondasi. Dan alhamdulillah ya, yang masuk jam 3 kurang 5 itu karena kita menyaksikan juga gitu ya, itu ya 20%, 25%. Udah masuk. Ya jam 3 itu ya. Jam 3, pokoknya jam 3 itu sudah takbiratul ihram itu. Ada yang 3 kurang 5. Salat malam, salat tahajud gitu ya.
bagaimana dia nyaman dengan Allahnya, bagaimana dia mendekatkan diri pada Allah, dengan Allahnya gitu, agar dia besoknya itu pede. Bahwa dia berbarengan dengan kekuatan Allah, berbarengan dengan hidayah Allah, dengan cahaya Allah, dengan nikmat dari Allah, bahwa Allah itu akan melihat dia, Allah memperhatikan dia. Ini sejak dini ini harus ditanamkan gitu kepada mereka. Luar biasa. Jadi sholat malam ya, mungkin baca Al-Quran, sambil menunggu sholat subuh ya. Setelah subuh itu dibagi setengah jam mereka itu setengah jam sebelum itu untuk sholat gitu kan, setengah jam lagi mereka zikir tertentu gitu ya, zikir tertentu. Nah kemudian sholat subuh ya, setelah sholat subuh itu ada halaqah Quran. Halaqah Quran ini kan yang tadi itu yang kelas 1 apakah SMP kan harus 1 juz. Yang kelas 2-nya harus 2 juz, yang kelas 3-nya 3 juz. Yang aliyah juga begitu. Betul. Halaqah itu. Kalau 3 juznya dari mulai kelas 1 1 juz, kelas 2 2 juz. Ya, gitu. Nah, itu berpencar di masing-masing ustadz. Satu ustadz ada yang 18 orang. Itu sudah ada pembimbing malam subuh. Ada yang 18 orang, ada yang 20 orang, ada yang 15 orang, ada yang 16 orang. Itu semuanya tercatat, si ini sudah sampai, si ini belum. Setelah sholat subuh itu? Setelah sholat sampai jam berapa kan? Sampai jam 6:15. 6:15 sudah, kan mereka ada yang sudah mandi sebelumnya, ada yang belum mandi, mandi, makan, kemudian masuk sekolah. Itu sekarang ini jam 7:15, setengah 8 sudah mulai masuk. Untuk makan itu karena sekolahnya kalau dekat. Kalau makannya ya gabung semua kan? Gabung semua. Ya, walaupun putra-putri terpisah semua. Terpisah, putra-putri mah gitu. Kalau kan? SMP, SMA sama-sama. Sama-sama. Gabung gitu. Jadi jam 7 kurang 10 menit itu sudah selesai. Nah, mereka dari Kobong kan ke sekolah itu hanya 2 langkah. 2 langkah jalan kaki. Jalan kaki langsung nyampe. Iya, nyampe. Gitu. Nggak ada alasan nggak terlambat. Dan yang terpentingnya itu Masya Allah. Jadi semalamnya kita bimbing mereka itu, kamu besok mau masuk besok jam 7 itu berarti kamu sedekah. Kamu hormat kepada guru, kamu sedekah, kamu memanfaatkan ilmu, kamu siapkan otak kita ini biar menerima keberkahan dari guru. Dan jangan lupa di tahajud doakan guru Anda. Saya suruh itu semuanya guru itu di list nama-namanya. Ya Allah berkahi guru saya fulan, selain orang tua semua. Fulan orang tuanya ini terus. Dan ternyata mereka dibegituin itu nunduk gitu. Alhamdulillah. Nunduk. Enggak. Nah itulah bagaimana itu. Ini merubah karakter itu kan. Nah, untuk tahun yang akan datang dengan kita melalui program ini, Pak Haji, diberitahukan kepada orang tua wali. Masya Allah, sekarang ini yang daftar sudah 96 orang. Iya, masih banyak waktu padahal ya. Masih banyak waktu. Masih panjang. Dan saya target hanya satu kelas hanya 20 Pak Haji. Iya, nggak banyak kan? Nggak banyak. Mereka gerok lah gitu kan? Iya, gitu. Jadi IPA 20, IPS 20, IIK 20. Ini putra berarti 60. Putri 60 berarti 120. Betul. Sekarang kursinya sudah 98. Jadi tinggal berapa lagi padahal baru gelombang 1 dibuka, gelombang 2, gelombang 3, saya yakin mungkin ini ada 200-an nanti. Nah inilah mungkin kita seleksi. Karena masyarakat juga mungkin melihat lah, artinya konsisten ini kan. Kita konsisten lalu juga melihat kondisi perubahan bukan zaman lah, ini kebutuhan dari yang sampaikan. Kan berangkat itu kita bikin sesuatu itu berdasarkan dari kebutuhan dulu kan. Itu jangan dulu bikin dulu baru menyesuaikan kebutuhan, susah. Dari kondisi yang realitanya ada, kalau ekonomi tren hari ini, era digitalisasi semacam begitu, mau tidak mau anak juga dibina kan, mereka mampu menguasai teknologi dan sebagainya. Masalah teknologi Pak Haji ini perlu ada ini. Saya nanti yang di kelas 3 itu kan pasti kita ada kumpulan yang harus pakai HP. Nah pada waktu itu dia dikasih HP, di kelas itu dikasih HP. Ayo cari info mana yang bagus, gitu kan ya. Kita ngomongin sosial politik bagaimana, gitu kan. Ngomongin pendidikan bagaimana, ngomongin dagang bagaimana. Nah setelah keluar dari ini dirampas lagi itu, diambil lagi itu HP. Nggak bisa dia buka HP sendirian. Kalau gitu, di sini
handphone tuh harus diamankan dulu. Oh, sama sekali nggak ada, Pak Haji? Nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh HP. Bukan apa-apa, artinya supaya fokus. Supaya fokus. Ya, bukan tidak boleh, ada waktunya lah. Ada waktunya. Ada waktunya menggunakan HP karena waktunya di sini lebih fokus pendidikan. Ya. Karena kita tahu lah, yang namanya handphone itu bisa menyita waktu, menyita perhatian. Kadang-kadang sudah lupa segala gitu kan. Ya. Karena terus aja begini, ini yang sangat berbahaya lah. Dalam artian berbahaya itu kalau kita sedang saat ini fokus mendalami ilmu agama, mendalami pendidikan, biar nanti hasilnya berkualitas. Tapi titip, ini jangan sampai berarti tidak boleh pakai HP. Ya. Ada waktunya. Kapan dibolehkan, malah tadi disampaikan wajib malah kan? Wajib waktu kalau itu. mau waktunya. Waktunya. Nah, setelah beres belajar dia sudah ya disimpan lagi itu HP. Ya. Itu harus seperti itu. Nah, jadi tadi katakan bahwa inilah kita ingin mendalami, bukan apa-apa. Saya sendiri kan punya lembaga pendidikan lah. Kita juga tiap masing-masing lembaga punya gaya, punya strategi ya. Bagaimana mendesain sebuah pendidikan, tujuannya sama lah. Ingin menghasilkan peserta didik, santri-santri yang berkualitas ya. Santri-santri yang anak-anak yang keluarannya yang soleh-solehah, yang menjadi kebanggaan keluarga. Lalu di sisi lain juga sekarang ada jiwa entrepreneurnya gitu kan. Nah, karena bagaimanapun dia punya ilmu, bagaimana dia juga punya kemampuan untuk berusaha. Tapi di sini tadi ada dua jalur, mau ke pendidikan perguruan tinggi atau mau ustadz, dai gitu kan tadi. Atau mau koreh-koreh cok. Atau mau koreh-koreh cok keterampilan. Dan alhamdulillah di sini kan bisa sudah ada bukti. Kalau ada bukti bahwa dengan fokus, ya semua juga kalau fokus di bordir, karena almarhum pendiri Bapak Haji Jarkasi itu murni adalah pengusaha bordir dari dulu. Dan hari ini tetap bordirnya terjaga dan dilanjutkan oleh keluarga di sini. Sehingga tidak hanya lokal, malah ini sudah ekspor. Kita melihat pakaiannya ke Arab Saudi, ke Timur Tengah, sampai ke London, ke Afrika, ada semua. Dan ini menjadikan motivasi bagi peserta didik. Karena nggak jauh di sini bisa melihat ini bordir keluar. Dengan pesaing santri saja, mengelola santri, mengelola pesantren, sekolah jadi baik prestasinya, lalu diberikan pelatihan tadi keterampilan bordil, sehingga ini akan lebih memudahkan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas, anak-anak yang soleh-solehah, menjadi kebanggaan kita. Lalu Kang Haji juga ini satu juga, mohon maaf, karena di sini sudah tahu ada pesantren, ada sekolah, ada lembaga keterampilan bordir, swasta bordirnya sudah dari dulu, tapi juga ada di sini ada bimbingan haji di sini. Jadi saudara-saudara Budi dan seluruh penonton ya Budi Budiman Channel di sini sangat cukup dikenal di kota Tasikmalaya dan Priangan Timur, ada namanya KBIH Al Amin. Nah ini ceritanya gimana? Tahun 2000 baru pada waktu itu ya kita dirikan KBIH itu. Ternyata kita optimalkan bagaimana tugas kita, dan kita pada waktu itu nggak minta uang bimbingan.